Pada tahun 2021 lalu, ada kehebohan di dunia maya tentang foto yang dipost oleh seorang public figure di Instagram. Foto tersebut menunjukkan dirinya sedang memegang bunga yang cantik yang diberikan oleh suaminya. Foto yang normal dan wajar aja, bukan? Foto yang sepertinya cukup pantas untuk di-like dan diberikan komen so sweet atau relationship goal. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Banyak netizen yang justru mengecam foto sang public figure, menyayangkan ketidaktahuannya tentang bunga yang sedang ia pegang, mempertanyakan bagaimana ia mendapatkan bunga yang dipajang. Sementara netizen yang lain bingung dan bertanya-tanya, kenapa sih pada ribut? Kan cuma bunga. Memang ada yang salah? Ini bunga bukan sembarang bunga. Pohon bunga ini adalah salah satu tumbuhan pelopor yang dapat menciptakan sebuah mikrohabitat seiring pertumbuhannya, menaungi banyak kehidupan di bawah dan di sekitarnya. Tumbuhan yang sangat berguna, namun populasinya kurang merata dan terus menurun setiap tahunnya. Oleh karena itu, tumbuhan ini dinyatakan terancam punah oleh IUCN dan telah dilindungi oleh negara sejak tahun 1990. Jadi, ya, ini bukan cuma bunga. Ini adalah bunga yang istimewa yang punya banyak makna. Ini adalah Edelweiss Jawa. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang tahu kalau ada beberapa jenis bunga yang dinamakan Edelweiss, namun tidak begitu berkerabat secara taksonomi. Dua spesies umum dapat ditemukan di pegunungan di luar Indonesia, yaitu Edelweiss Eropa dan Edelweiss Selandia Baru. Genus Leontopodium atau Edelweiss Eropa bisa dibilang Edelweiss OG, Edelweiss original, karena dinamakan dari dua kata dalam bahasa Jerman, Edel yang berarti nobel atau mulia, dan Weiss yang berarti putih. Nah, bunga Edelweiss Jawa yang dikelompokkan dalam genus Anaphalis sesungguhnya memiliki nama tersendiri dalam bahasa Indonesia, yaitu bunga senduro. Tapi karena memiliki rupa dan tekstur yang agak mirip dengan Edelweiss Eropa, maka bunga senduro juga disebut sebagai Edelweiss. Siapa yang memulai dan kapan dimulainya, saya tidak bisa menemukan datanya. Dalam genus Anaphalis, ada 110 spesies yang diketahui yang tersebar di Asia Tengah dan Asia Selatan. Sementara di Asia Tenggara, ada 6 spesies. 4 diantaranya ditemukan di Indonesia, yaitu Anaphalis javanica, Anaphalis longifolia, Anaphalis viscida, dan Anaphalis maxima. Distribusi utama Edelweiss Jawa adalah di Pulau Jawa. Edelweiss termasuk ke dalam famili Asteraceae. Namun, Anaphalis lebih spesial dibanding kelompok bunga lain dalam famili yang sama. Pertama, mereka dapat tumbuh di daerah pegunungan yang tinggi dan dingin, dengan ketinggian antara 800 hingga 3.400 meter di atas permukaan laut. Di ekosistem pegunungan, Edelweiss tumbuh bergerombol dan membentuk habitat mikro yang menyediakan naungan bagi segala kehidupan. Kedua, mereka dapat tumbuh subur di tanah yang miskin dan gersang. Di pegunungan yang tinggi ini, mereka dapat hidup di tanah yang miskin unsur hara karena akar mereka memiliki kemampuan membentuk simbiosis dengan fungi tanah tertentu yang secara efektif memperluas area jangkauan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dalam pencarian nutrisi. Ketiga, tumbuhan ini tahan lama dan tidak mudah rusak. Ada literatur yang menyebutkan hormon etilen yang terkandung pada batang menyebabkan bunga Edelweiss akan terus mekar dan tetap indah bahkan setelah dipetik. Literatur yang sama menyebutkan bunga ini dapat terus bertahan hingga 100 tahun. Oleh karena itu, Edelweiss sering disebut sebagai bunga abadi. Kamu yang udah agak berumur mungkin pernah mendengar lagu yang berjudul Edelweiss yang dinyanyikan oleh Richard Rogers. Lagu tersebut bercerita tentang bunga bernama Edelweiss, bunga yang berukuran kecil dan berwarna putih, bukan bunga biasa yang mungkin bisa dilihat di pekarangan rumah. Karena populer tapi jarang terlihat,
Edelweiss sering dikatakan melambangkan cinta sejati, kekuatan, dan keberanian. Bunga yang populer, tapi hanya orang tertentu yang bisa melihatnya secara langsung. Karena maknanya yang megah, beberapa negara seperti Austria, Switzerland, Slovenia, Bulgaria, dan Romania mengadopsi Edelweiss menjadi lambang negara mereka. Edelweiss menjadi simbol dari kemurnian alam dan segala penghuninya. Nama Edelweiss pertama kali muncul pada tahun 1785, diberikan oleh seorang naturalis Austria bernama Karl von Moll. Kemudian pada pertengahan abad ke-19, beberapa ahli botani berbahasa Jerman ikut menggunakan nama tersebut. Dan sejak itu, nama Edelweiss semakin populer dan mulai menembus batas bahasa dan lintas negara. Di Indonesia, Edelweiss pertama kali dideskripsikan oleh seorang naturalis berkebangsaan Jerman yang bernama George Karl Rainward ketika ia berada di lereng Gunung Gede, Jawa Barat. Pak Rainward pertama kali bertemu bunga ini sekitar tahun 1819. Artinya, bunga Edelweiss sudah ada di Indonesia selama lebih dari 200 tahun. Pada tahun 2003, Kantor Pos Indonesia mencetak desain perangko dengan gambar bunga ini. Perangko tersebut memiliki ukuran kecil dengan nominal Rp3.000. Desain perangko bunga ini digunakan sebagai bentuk penghormatan pada bunga yang terancam punah ini. Pada ekosistem di mana ia tumbuh, Edelweiss memiliki fungsi yang cukup penting. Karena akar yang dapat menembus jauh ke dalam tanah, keberadaan Edelweiss pada suatu daerah dapat berfungsi sebagai pengikat tanah pegunungan dan melindunginya dari erosi akibat limpasan air hujan. Kemudian, distribusi utama Edelweiss adalah dengan menyebarkan biji ke daerah terdekat, sehingga pohon anak akan tumbuh tidak jauh dari pohon induk, menciptakan gundukan semak yang berfungsi sebagai habitat bagi banyak organisme, seperti beberapa burung, reptil, dan mamalia kecil. Bunga dan daunnya menjadi sumber makanan bagi beberapa serangga, terutama serangga yang mencari serbuk sari dan nektar. Ada lebih dari 300 spesies serangga yang diketahui menyukai nektar bunga Edelweiss, seperti beberapa spesies kupu-kupu, lalat, dan lebah. Kemudian, batang Edelweiss yang berkulit kasar mengandung banyak air, sehingga dapat menyediakan habitat bagi beberapa jenis lumut dan lichen. Akarnya yang mendesak agresif ke dalam tanah akan dimanfaatkan oleh beberapa fungi sebagai pertukaran nutrisi. Fungi mendapatkan oksigen dan tempat hidup dari Edelweiss, sedangkan Edelweiss mendapatkan unsur hara dari fungi. Pertukaran unsur kehidupan antara tumbuhan dan fungi ini dinamakan mikoriza. Selain bermanfaat bagi ekosistem, tumbuhan unik ini juga membawa manfaat yang luar biasa bagi manusia. Edelweiss Jawa dikenal memiliki khasiat sebagai penyembuh. Ekstrak dari bunga Edelweiss mengandung antioksidan tinggi yang dapat membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Menurut sebuah penelitian, ekstrak bunga ini memiliki kandungan antimikroba yang mampu membasmi fungi, bakteri, serta memiliki kandungan antiinflamasi. Ekstrak bunga Edelweiss telah diketahui mampu meringankan masalah perut, menyembuhkan flu, demam, dan batuk. Jika dikonsumsi dalam bentuk teh, bunga Edelweiss dapat meringankan penyakit difteri serta TBC. Beberapa peneliti bahkan percaya kalau bunga Edelweiss berpotensi membantu mencegah penyakit jantung, bronkitis, dan kanker payudara. Berpotensi ya, jadi perlu bukti lebih banyak sebelum benar-benar diakui khasiatnya. Tapi penduduk lokal telah lama menggunakan khasiat Edelweiss untuk mengatasi demam, juga mengatasi masalah kulit dan masalah perut. Jadi, kalaupun mereka mengambilnya dari alam liar, mereka hanya akan mengambil secukupnya. Yang berbahaya adalah yang datang tak diundang dan mencomot bunga dengan sembarang, lalu menjualnya untuk mendapatkan uang atau menghadiahkannya untuk yang tersayang. Pada September 2004, penduduk di kawasan Dieng, Wonosobo meyakini kalau populasi Edelweiss di sana telah hancur karena dijarah habis-habisan dan mengakibatkan kepunahan di kawasan tersebut. Bahkan, menurut berita yang diterbitkan di harian Kompas pada tanggal 18 September 2004, bunga ini ramai dijual di kawasan wisata di Kawah Sikidang sebagai souvenir yang ikonik. Menurut masyarakat setempat, penjarah bukan datang dari warga lokal,
melainkan dari komunitas pekerja yang mengambil bunga ini ketika mereka sedang mencari kayu di gunung, atau ketika sedang menanam pohon cemara di Gunung Prau. Dan seperti yang kita semua sudah ketahui, banyak pendaki, maksud saya oknum pendaki yang ngakunya pecinta alam, tapi malah secara terang-terangan memetik bunga yang terancam punah ini sebagai kenang-kenangan. Nah, kamu yang pada beberapa video dengan semangat memaki bangsa Eropa dan Cina yang kerap menyebabkan kepunahan, apa yang akan kamu lakukan ketika mengetahui masyarakat kita kelakuannya nggak jauh berbeda? Apakah kamu akan melakukan hal yang sama pada bangsa sendiri? Apakah kamu akan memaki atau malah memaklumi? Apakah kita lebih baik dari bangsa Eropa dan Cina? Mas Sekartaji. Puncak, Mbak. Rombongan mana? Kabar putih, Mas? Alam Riki, Mas. Oh, kali foto. Iya. Iya. Garis. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Amanu Budi Setio Utomo pada tahun 2017, keberadaan bunga Edelweiss mendekati kepunahan. Karena memiliki bunga majemuk dengan sifat alami yang tahan terhadap keadaan kering, mereka disebut sebagai everlasting flower atau bunga abadi. Sehingga bunga Edelweiss disukai dan dicari banyak orang sebagai kenang-kenangan atau oleh-oleh setelah mendaki gunung. Mas, kenapa dicabutin Mas Edelweiss-nya? Mas, Buat ibu. hah? Ibunya aja kemari aja. Kemari. Nggak boleh toh, Mas? Nggak boleh lah. Ya. Taruh lagi. Emang sebelum naik nggak dikasih tahu? Yang ditinggalkan tuh cuma jejak. Apabila aktivitas ini dilakukan terus-menerus, maka bunga yang populasinya terus menurun ini akan semakin terancam keberadaannya. Komentar yang sering muncul adalah komentar yang seperti ini. Udah tahu terancam punah, kenapa nggak dibudidayakan aja? Ya, memang sudah dibudidayakan, tapi upaya ini tidak semudah kata-kata yang keluar dari mulut kamu sekalian. Walaupun bunga Edelweiss sudah mulai banyak dibudidayakan, proses ini bukan suatu hal yang mudah dilakukan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Semai Edelweiss Jawa memerlukan waktu kurang lebih 13 tahun untuk mencapai tinggi 20 cm. Dan sampai saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana biologi reproduksi tumbuhan ini, sehingga banyak aspek yang perlu diketahui untuk melestarikannya dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, sampai proses budidaya ini mencapai kesuksesan, IUCN melindungi tumbuhan ini dengan memasukkannya ke dalam Red List atau daftar merah organisme terancam punah pada tahun 2008 dalam kategori threatened atau terancam. Tapi kini bukannya membaik, malah turun statusnya menjadi critically endangered atau terancam kritis. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, Pasal 33 Ayat 1 dan 2, pemerintah melindungi Edelweiss dan membatasi pemanfaatannya. Undang-undang tersebut sekaligus menegaskan, bagi siapa saja yang melanggar, akan dikenai hukuman selama 10 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Budidaya Edelweiss juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Mengutip dari kontan.co.id, syarat utama kesuksesan budidaya Edelweiss Jawa adalah ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Dan sekelompok warga yang tergabung dalam Pok Darwis Gunung Bromo Tengger telah berhasil melakukan ini. Bunga Edelweiss ini sangat penting bagi kebudayaan Tengger masyarakat Ngadas. Di sana, Edelweiss dinamakan Tanah Layu atau bunga yang tak kunjung layu, yang memiliki banyak makna dalam setiap upacara adat yang dilaksanakan di sana. Jadi, masyarakat di sana selalu membutuhkan bunga ini untuk keberlangsungan upacara adat. Namun, berkat usaha konservasi yang dilakukan atas kerjasama antara pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan masyarakat Tengger Desa Ngadas, kelestarian Edelweiss Jawa dapat terjaga. Setelah tahu betapa sulitnya bunga ini tumbuh, seharusnya kita lebih menghargai keberadaan bunga ini di pegunungan-pegunungan Indonesia.
Kalau ngebet ingin membawa pulang Edelweiss untuk si dia, kamu bisa cari info di lokasi terdekat dan membelinya dari pembudidaya. Mungkin beberapa dari teman-teman masih ingat tentang hancurnya kebun Edelweiss rawa milik Mang Uprit di Ranca Upas karena kegiatan komunitas motor trail. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya ya. Panitia di acara event trail di Kampung Cai Ranca Upas, dan khususnya buat orang perhutani yang memberikan kebijakan, memberikan izin terkait acara tersebut. Lihat nih dampaknya. Seperti ini. Hancur. Hancur nggak? Lihat sama mata Anda, hancur nggak? Dan lokasi ini, meskipun banyak rumput, biar Anda paham, ya, udah saya tanam lagi, saya kembang biakan di sini bunga rawa. Ya, bunga ini, sedangkan bunga ini itu di dunia itu hanya ada di 2 tempat. Paham gak kalian? Termasuk di Indonesia pun hanya 2 tempat. Ranca Upas sama Danau Ciharus, Kamojang Garut. Tak paham gak? Lihat nih, hancur. Tuh lihat nih. Kalau nggak percaya nih, apa ini? Hah? Lihat. Lihat nih, tumbuh lagi nggak? Susah. Menghijaukan lokasi ini juga kapan mau hijau lagi? Lama. Butuh waktu. Anda pure-nya hanya ke bisnis. Tidak peduli lingkungan. Lihat. Paham nggak kalian? Kalau merasa tersinggung silahkan datang ngobrol dengan saya langsung. Saya di kios Ranca Upas, tempat jualan bunga. Silahkan datang. Ya, buat teman-teman nih, saya coba tanam lagi kalau pengen tahu. Dan di sini sebelum kejadian, plang ini udah berdiri. Lihat, plang ini udah berdiri. Mestinya di sini juga paham. Kamu nggak cinta lingkungan. Biar paham. Ini yang namanya bunga rawa nih. Biar paham Anda. Dari 1 tunas ini bisa berkembang biak menjadi belasan tunas. Paham nggak? Di sini meskipun banyak rumput, kelihatannya hijau, rumput semua, udah ada bunga rawanya. Saya tanam lagi, saya perbanyak lagi. Meskipun ini awalnya dari alam, ya. Ini awalnya dari alam. Saya budidayakan, saya lestarikan, saya perbanyak hampir setiap blok. Kalau orang perhutani tidak percaya, silahkan cek langsung ke lokasi. Yuk kita lihat ke rawa. Saya tanam lagi, saya perbanyak. Saya mengambil bunganya, mencari keuntungan dari ini. Tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. Saya ingin melestarikan, memperbanyak. Biar Anda paham. Biar nanti bunga ini bukan hanya sekedar cerita, tapi ini harus lestari, harus tetap ada. Oke, lihat nih, kehancurannya, lihat. Paham gak kalian? Ini bukan di sini aja nih yang hancur. Ke sana, ke hutan. Ini ke sebelah sana juga tuh. Lihat tuh, sebelah sana. Hancur, ini lokasi camping. Kedua bunga ini memiliki rupa yang mirip, tapi mereka tidak berkerabat. Sebagai informasi, Edelweiss rawa dan Edelweiss Jawa beda family. Edelweiss Jawa termasuk famili Asteraceae dan hanya tumbuh di dataran tinggi, sementara Edelweiss rawa termasuk ke dalam famili Ericolaceae, genus Syngonanthus. Meskipun Edelweiss rawa tidak selangka Edelweiss Jawa, tetap aja, siapa yang nggak nyesek melihat hancurnya kebun budidaya ini? Jangan pure hanya ke uang. Harus paham buat teman-teman semuanya. Maaf, saya emosi. Jujur, saya emosi. Terima kasih. Salam hijau. Jadi, Atta yang memberikan Edelweiss kepada Aurel salah dong? Belum tentu, karena kemungkinan Atta membelinya dari pembudidaya. Bisa jadi Atta justru mendukung perekonomian masyarakat lokal dan membantu para penggiat konservasi dengan membeli bunga tersebut.
Keramaian yang disebabkan oleh postingan Aurel membuktikan kalau awareness netizen Indonesia akan lingkungan sebetulnya tidak terlalu buruk. Namun sebelum menghakimi, alangkah baiknya mendalami terlebih dahulu. Karena yang seharusnya dihakimi netizen adalah oknum pendaki yang mencomotnya dari alam liar. Waduh, kenapa belusnya dipetik kakak? Bagian aja. Nggak boleh. Tapi bang, ini kan bentuk apresiasi kita terhadap Edelweiss. Kecantikan mereka memunculkan perasaan ingin memiliki. Ada ruang yang dapat mereka hiasi. Gak oleh mas, iki mas. Ono undang-undang iki. Iya. Iko barang mbak, iko gak oleh iko. Iya, dulu sama itu. Oh, gak oleh. Gak oleh. Di blacklist sama gue. Ono undang-undangnya iki barang lho. Heeh. Oh, gak oleh. Iko barang gak oleh iko. Kantor di kono lho, Mas. Oke, siapapun bisa memahami segala perasaan yang muncul ketika melihat bunga ini. Tapi percayalah, mereka akan lebih bermanfaat di habitat aslinya daripada mengering di dalam dompet yang tertutup rapat atau menumpuk debu di pojok kamar yang padat. Kalau kamu cinta bunga ini, tidak perlu membawanya turun setelah mendaki. Baca-baca dulu aturan pendakian toh. Apa ya kamu kan masuk di sosmed kan ada banyak sekali referensi pendakian toh mas. Ya mas, silakan yang dari Bandung, silakan bimbingan sama Kalau teman-temannya. nggak tahu motivasimu apa mesti kayak gitu. Ngapain Untuk kalau apa? nggak tahu kamu petik? Bagus saja. Pak kupingmu yang tak petik nih. Tak pegel kupingmu. Kalau kamu selalu ingat yang terkasih ketika melihat bunga ini, tidak perlu memetiknya untuk memenangkan hati. Mencintai tidak harus memiliki. Kok dibawa kenapa bang? Kok dibawa kenapa? Pesanan nggak boleh bang. Nggak boleh, ada hukumnya, ada undang-undangnya. Nanti kalau di base camp kamu dicekal loh, disuruh kembaliin lagi. Serius. Pecinta alam seharusnya mencintai alam seutuhnya, bukan cinta hanya kalau ada butuhnya. Mbak, kok metik, Mbak? Tuh. Kata siapa, Mbak? Kata siapa boleh? Hah? Itu kata masnya. Balikin, Mbak. Ya. Loh, Mbak, udah ada undang-undangannya loh, Mbak. Balikin, Mbak. Balikin, Mbak. Jadi ada orang jual bunga, Pak tolong bantu saya. Bilang berapa? 40.000. Ya udah saya beli itu, nih saya kasih gitu. Karena saya bilang tolong saya bantu saya, dia mau makan segala macam, Bang saya belum makan. Ya udah saya beli. Bang Atta itu sebenarnya dipetik atau gimana? Wah saya nggak tahu. Jadi dia cuma jual, Bang minta bantu, kan saya juga nggak tahu itu tadinya bunga apanya. Nah, tapi ini menanggapi ini jadi kontroversi gimana, Bang? Sempet kaget nggak sih ternyata viral gitu. Waduh, aku tuh udah nggak kaget ya, kadang hal-hal apa aja tuh viral, apa viral gitu. Tiap minggu apa viral gitu. Jadi aku juga bingung nih mana berita yang benar, mana yang enggak gitu. Yang penting aku bukan manusia sempurna, banyak salah silap. Jadi kalau ada salah mohon dimaafkan. Oke. Yang lain itu doain aja. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Carmelo Joe USA, Nima Embul, Mokade Kintamani, Daf Gue, Hala Madrid, Pevita dan Alea, Warung Raffi Namun, Sepusar Jongwo, Sapier Ganteng, Rubah Kuda Imut, Anggi Alfiansyah, Rendil, Barama Junun, Agatan Isaac, Ari Tarigan, Waitri, Fatah Sayang Isnaini, Fatah dan Iis selalu bersama. Karena Agung jangan nonton saja, Laogong cinta Laupo, Laogong sayang Laupo, Laogong support Laupo selamanya, Moteng, XOL, Crazy Army, Agatan Isaac, Linarian, Kangen Faisal Aditya Nugroho, Bocah Vintage, Jejak Publisher, Yosef Stalin, Bunga Matahari, Liberation Force, Liberation Unity, Liberation Party, Liberation Guild, Ejestor Jasujan, Andri TNM, Ara TNM, Windu TNM, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Richard Kangen Telur Kucing, Toko Delenggu Karang Gupito, Ben YT Promosi Judi Online, Ari Tarigan, doain saya nikah tahun ini, amin. Kor Sayang Vel, Barman Junun, Pink Zilla CODM, Bocil 37, Lana Verlana, Dwi
gue Adi Purwodadi, Gilang nikah tahun ini, Coach Surya Jakarta, Devan semakin di depan, Don P. was here, Al Hazin, W3, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Aspal Goreng, Landak Miki, Jejak Publisher, Yasin suaminya Ira Rosdiana, Yasin ayahnya Ariandra Khairul Azam, gue orang Jakarta, Love You Tessa Siombing, Pajri sayang Zukia, Bang kopi apa yang bahaya, COVID-19 bang, ehue, dan ampun bang. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.